Selamat datang di Senandika Filsafat, tempat kita menyelami sisi terdalam manusia, dengan sunyi, nalar dan kejujuran. Di tengah dunia yang cepat menilai, kita memilih untuk memahami. Hari ini, kita membahas sesuatu yang sering disalahpahami. Kelemahan wanita bukan untuk menghakimi, apalagi merendahkan, tapi untuk mengerti. Agar setiap pria bisa menjadi lebih bijak, lebih manusiawi. Stoikisme mengajarkan kita, jangan bereaksi, pahami dulu. Kelemahan bukanlah celah, tapi sisi manusiawi yang perlu ruang untuk tumbuh. Karena memahami kelemahan orang lain adalah kekuatan batin kita sendiri. Mari kita dengarkan, bukan untuk mencari salah, tapi untuk bertumbuh bersama dalam kebijaksanaan. Poin 1. Terlalu mengutamakan perasaan. Banyak pria mengeluh. Kenapa sih wanita terlalu pakai perasaan? Namun jarang yang bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya? Wanita sering dituduh lemah karena terlalu emosional. Seolah-olah perasaan adalah musuh rasionalitas, dan kelembutan adalah celah dalam dunia yang dikagumi karena ketegasan. Tapi benarkah mengutamakan perasaan itu suatu kelemahan? Stoikisme mengajarkan, kita tidak dikendalikan oleh perasaan, tetapi oleh penilaian kita terhadap perasaan itu. Dan inilah yang sering luput dipahami. Perasaan wanita bukanlah bentuk ketidaktahuan, tetapi sinyal awal dari kedalaman perhatian. Ketika mereka menangis, marah, atau terlalu peduli, bukan karena mereka tidak bisa berpikir logis, tapi karena logika. Mereka melewati gerbang empati terlebih dahulu. Mereka tidak bereaksi semata-mata karena emosi, melainkan karena mereka merasa terhubung pada kata, pada suasana, pada ekspresi yang mungkin tak disadari pria. Perasaan mereka peka, dan dalam peka itu, ada beban yang tak kasat mata. Mereka membaca detail kecil yang sering pria anggap sepele. Nada bicara yang berubah, jeda yang terlalu lama dalam balasan pesan, atau tatapan mata yang tampak menjauh. Bagi pria, itu bisa jadi tak berarti, tapi bagi wanita, itu bisa mengusik malam-malam panjangnya. Tentu saja, terlalu larut dalam perasaan bisa menyesatkan. Stoikisme tidak menganjurkan kita tunduk pada emosi, tapi juga tidak menyuruh kita mematikannya. Karena emosi adalah bagian dari kodrat manusia, bukan musuh yang harus dibasmi. Maka jika wanita terlihat terlalu menggunakan perasaan, bukan tugas pria untuk menyuruh mereka berubah, tapi belajar untuk mengerti dan hadir. Lihatlah, dunia ini sudah cukup keras. Wanita tak butuh pria yang lebih keras, tapi pria yang lebih sadar bahwa ketika wanita mengutamakan perasaan, yang sebenarnya mereka lakukan adalah memprioritaskan hubungan, bukan logika kosong. Mereka merasakan luka sebelum luka itu benar-benar terjadi. Mereka khawatir pada hal-hal kecil, karena mereka tak ingin kehilangan hal-hal besar. Dan kadang, mereka marah bukan karena benci, tapi karena kecewa. Karena mereka berharap, dan berharap adalah bentuk keberanian. Banyak pria gagal memahami ini, karena mereka dididik untuk menekan perasaan. Mereka diajarkan bahwa menangis itu lemah, bahwa bicara soal emosi itu cengeng. Dan saat bertemu wanita yang jujur dalam perasaannya, mereka bingung, bahkan takut. Padahal justru dalam perasaan yang transparan itulah ada kekuatan. Karena perasaan yang diungkapkan adalah jendela dari kejujuran, dan kejujuran adalah pondasi dari hubungan yang nyata. Pria yang bijak bukan yang menertawakan perasaan wanita, tapi yang sanggup berdiri tenang di tengah badai emosi, tanpa tenggelam dan tanpa ikut menghantam. Kita sering ingin dimengerti, tapi lupa bahwa memahami adalah awal dari dimengerti. Dan memahami bukan soal menyetujui, tapi hadir sepenuh jiwa. Tanpa harus menghakimi, stoikisme bukan berarti mati rasa, tapi mampu memilah mana yang perlu direspon, dan mana yang cukup diterima. Sama seperti wanita, mereka tidak butuh solusi dari setiap cerita mereka. Kadang mereka hanya ingin didengar, dan mendengar bukan berarti diam, tapi memberi ruang pada seseorang untuk menjadi dirinya sendiri, tanpa takut dihakimi. Maka jika hari ini kamu berkata, wanita terlalu pakai perasaan, ubah sedikit kalimat itu. Wanita lebih dekat dengan perasaannya. Dan mungkin, itu adalah sesuatu yang kita, para pria, masih perlu belajar. Poin 2, rentan overthinking. Mengapa kamu terlalu banyak berpikir? Kalimat itu sering keluar dari mulut pria yang tak mengerti. Padahal, di balik kepala wanita yang tampak tenang, ada dialog batin yang tak pernah berhenti. Patanyon yang berulang. Kemungkinan yang disusun, dan skenario yang tak pernah terjadi, tapi diputar ribuan kali di dalam kepala. Itulah yang sering disebut sebagai overthinking. Tapi, mari kita berhenti sebentar. Sebelum kita menghakimi itu sebagai kelemahan,
Mari kita coba pahami. Apakah berpikir terlalu jauh selalu berarti buruk, atau mungkinkah itu adalah bentuk kepedulian yang belum mendapat tempat untuk tenang? Wanita, dalam kedalaman jiwanya, seringkali menanggung lebih dari yang terlihat. Ia memikirkan hal-hal kecil bukan karena tidak punya hal besar, tapi justru karena ia sadar bahwa hal besar sering tumbuh dari yang kecil, dari kata yang dilupakan, janji yang tidak ditepati, atau sikap yang berubah pelen-pelen. Ia menyusun semua itu, lalu mengolahnya. Tapi sayangnya, tidak selalu dibicarakan, karena sebagian wanita tak ingin dianggap merepotkan. Mereka takut jika kekhawatiran mereka dianggap drama. Mereka lebih memilih diam. Dan diam itu bukan tanda reda, tapi seringkali tanda perang di dalam kepala. Stoikisme tidak mengajak kita untuk berhenti berpikir. Ia justru mengajak kita untuk membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Dan overthinking, dalam bentuknya yang paling mengganggu, terjadi ketika seseorang terlalu lama terjebak di antara dua. Ingin melepaskan, tapi juga ingin menjaga. Ingin bicara, tapi takut tak didengar. Ingin berhenti berpikir, tapi tak bisa berhenti peduli. Bagi pria, memahami overthinking wanita bukan berarti ikut tenggelam dalam kekhawatirannya, tapi justru hadir sebagai jangkar, penyeimbang antara logika dan rasa. Bukan dengan berkata, "Sudah, jangan dipikirin," karena itu hanya memperkecil suara yang sebenarnya butuh diakui. Tapi dengan bertanya, "Apa yang kamu rasakan? Saya di sini. Ceritakan kalau kamu siap." Seringkali, mereka tidak butuh solusi. Mereka butuh ruang untuk berpikir dengan tenang tanpa dihakimi. Untuk menceritakan keraguan tanpa dipotong oleh logika sempit yang tak memberi tempat bagi perasaan. Dan di sini, pria diuji. Apakah mampu bersabar mendengar hal yang tampaknya sederhana, tapi sebenarnya dalam? Apakah mampu menahan ego untuk tidak buru-buru, membantah, dan memilih memahami lebih dulu? Overthinking bukan soal ketidakmampuan mengendalikan pikiran, tapi karena terlalu banyak yang ingin dikendalikan. Perasaan, harapan, hubungan, dan masa depan yang tak pasti. Dan itulah alasan mengapa wanita terlihat lelah, padahal hanya duduk sendiri. Karena di dalam dirinya, ratusan kemungkinan sedang tipik don dari luar, yang terlihat hanya mata yang diam, atau senyum yang hambar. Pria sering lupa, ketegasan mereka yang diam bisa menjadi sebab kekacauan di kepala wanita. Kata-kata yang tidak dijelaskan bisa berubah jadi teka-teki yang terus dipecahkan berhari-hari. Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan alam, dan alam wanita dengan segala kompleksitasnya, bukan untuk dikuasai, tapi untuk diselami. Pria yang bijak bukan yang menyuruh wanita berhenti overthinking, tapi yang bisa hadir, mendengar, dan perlahan membantu menyaring mana yang perlu dipikirkan, dan mana yang bisa dilepaskan. Jadi jika hari ini wanita yang kamu cintai tampak terlalu banyak berpikir, jangan buru-buru menyuruhnya tenang. Tenangkan dulu dirimu, lalu hadir, karena kehadiran yang tulus lebih ampuh dari nasihat yang tergesa. Poin 3. Mudah terluka oleh ucapan. Saya cuma bercanda, kamu terlalu sensitif. Jangan dibawa hati. Kalimat-kalimat seperti itu terdengar ringan di telinga pria. Tapi bagi sebagian wanita, itu bukan hanya sekadar kata, melainkan luka kecil yang perlahan menumpuk, diam-diam dalam batin. Wanita, dalam segala kelembutannya, sering dianggap terlalu mudah terluka oleh ucapan. Mereka dinilai terlalu serius, terlalu dalam menanggapi sesuatu yang menurut pria hanya sekilas. Namun mari kita bertanya, mengapa kata-kata begitu tajam bagi mereka? Dan apakah itu benar-benar kelemahan? Atau justru sensitivitas yang lahir dari kedalaman rasa? Stoikisme tidak pernah memerintahkan kita untuk menjadi kebal terhadap dunia, tapi untuk memilih apa yang pantas diberi reaksi. Dan terkadang, reaksi itu muncul bukan karena kelemahan, melainkan karena ketulusan. Wanita peka terhadap ucapan, karena mereka memaknai kata sebagai jembatan dari niat. Kata-kata yang keluar dari mulut pria bukan hanya suara, tapi isyarat dari sikap, cerminan dari perhatian, dan kadang cermin dari ketidakpedulian. Mereka tidak hanya mendengar kata, tapi merasakan maknanya. Nada suara, pilihan kalimat, ekspresi wajah saat mengucapkannya, semua itu masuk dan tercatat. Dan ketika sebuah ucapan terasa menyakitkan, seringkali itu bukan karena kata itu sendiri, tetapi karena harapan yang menyertainya dikhianati. Wanita bisa tersenyum saat terluka, bisa diam saat hatinya terkoyak oleh ucapan yang keliru. Tapi luka itu tetap hidup, diam, dan tumbuh. Dan seringkali, pria tidak menyadari bahwa ia telah meninggalkan goresan.
hanya karena ingin terdengar lucu, atau merasa ingin menang dalam perdebatan kecil. Stoikisme mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam berbicara. Marcus Aurelius menulis, "Periksa dulu pikiranmu sebelum keluar dalam bentuk kata-kata, karena kata adalah bayangan dari jiwamu. Dan kata yang tidak dijaga bisa menjadi pisau yang menggores. Tanpa kita sadari, wanita tidak butuh pria yang selalu benar dalam ucapan. Mereka butuh pria yang sadar bahwa kata-katanya punya dampak, yang menyembunyikan kekasaran di balik humor, atau membungkus penghinaan dalam dalih kejujuran. Kejujuran tanpa empati adalah kebrutalan, dan bercanda tanpa batas adalah ketidaksadaran yang menyakiti. Bagi wanita, kata-kata adalah rumah. Mereka mencintai lewat kata, mengingat lewat kata, dan kadang terluka hanya karena satu kalimat yang tak disengaja. Ucapan yang terlewatkan, begitu saja, oleh pria, bisa menjadi beban batin selama berhari-hari. Pria yang bijak tidak hanya memperhatikan apa yang ia ucapkan, tapi juga bagaimana ia mengucapkannya. Karena dalam dunia wanita, kelembutan bukan hanya soal sentuhan, tapi juga soal tutur. Mereka bisa menerima kritik, bisa belajar dari masukan, tapi bukan dari nada merendahkan, bukan dari kata-kata yang menusuk rasa harga diri. Mereka butuh pria yang mengoreksi tanpa menghakimi, dan membimbing tanpa mempermalukan. Dan jika mereka terluka karena kata-kata kita, jangan buru-buru menyebut mereka lemah. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku bicara dengan kasih, atau hanya ingin merasa lebih tinggi? Kata-kata adalah kekuatan. Ia bisa membangun, atau menghancurkan. Dan di dalam jiwa wanita, kata adalah benih. Jika diberi dengan cinta, ia tumbuh jadi kepercayaan. Tapi jika dilemparkan sembarangan, ia tumbuh jadi keraguan. Jadi, sebelum kamu berkata, dia terlalu sensitif. Tanyakan, apakah kata-kataku benar-benar pantas didengar oleh hati yang mencintai? Poin 4. Mengukur diri dari pandangan orang lain. Apakah aku cukup cantik? Apakah aku terlalu banyak bicara? Apakah aku layak dicintai? Pertanyaan-pertanyaan itu tak selalu diucapkan wanita dengan suara, tapi seringkali mereka berputar di kepala, berbisik dalam hati. Mereka menimbang, menilai, dan mengukur dirinya. Bukan berdasarkan nurani, tapi berdasarkan mata orang lain. Di zaman yang penuh ekspektasi ini, wanita dibentuk bukan hanya oleh didikan, tapi juga oleh standar-standar tak kasat mata, yang datang dari media, lingkungan, bahkan dari pria yang mereka cintai. Wanita tumbuh dikelilingi oleh gambaran tentang wanita ideal. Langsing, lembut, tidak cerewet, tidak terlalu pintar, tapi juga tidak terlalu bodoh. Harus cantik, tapi jangan terlalu mencolok. Harus kuat, tapi tetap bergantung. Dan saat mereka tidak pas dengan cetakan itu, mereka mulai meragukan dirinya sendiri. Mulai membandingkan, mulai mengecilkan nilainya sendiri, demi bisa masuk ke ruang yang sebetulnya tidak pernah dirancang untuk keutuhan jiwanya. Stoikisme mengajarkan bahwa nilai seseorang tidak terletak pada pendapat orang lain, melainkan pada virtue, pada kebaikan batin, pada kehormatan pribadi, pada seberapa jujur ia hidup sesuai nilainya sendiri. Tapi bagaimana bisa seorang wanita hidup sesuai nilainya, jika sejak kecil diajari bahwa nilainya ditentukan oleh pujian atau penolakan dari luar? Wanita seringkali tidak takut gagal. Yang mereka takutkan adalah dinilai buruk, takut dianggap tidak cukup baik, tidak cukup menarik, tidak cukup pantas. Itulah mengapa banyak wanita begitu keras pada dirinya sendiri. Bukan karena mereka lemah, tapi karena dunia terlalu sering menyuruh mereka menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Dan karena pria, seringkali tanpa sadar, ikut memperkuat standar itu. Dengan komentar yang tampaknya sepele, soal tubuh, soal cara berpikir, soal cara berpakaian, pria yang bijak adalah pria yang tidak menambah beban standar palsu itu, tapi justru membimbing wanita untuk melihat dirinya sendiri lewat cermin yang lebih jujur. Nilai, ketulusan, keberanian, dan empati. Wanita tidak butuh dipuji terus-menerus agar merasa berharga. Mereka butuh dipahami bahwa harga dirinya tidak bergantung pada validasi eksternal. Mereka ingin merasa cukup bukan karena disanjung, tapi karena diterima apa adanya. Marcus Aurelius menulis, "Jika kamu tenang di dalam, maka dunia luar tidak bisa menyentuhmu." Namun, wanita yang terus-menerus dinilai dari luar akan sulit merasakan ketenangan itu. Dan disinilah peran pria yang mencintai dengan sadar, membantu mereka kembali ke pusat dirinya, bukan menjauhkan. Pernahkah kamu menyadari betapa banyak keputusan wanita yang sebenarnya bukan karena ingin, tapi karena ingin diterima? Potongan rambut, pilihan pakaian,
cara tertawa, bahkan cara berpikir, semuanya dipoles, disesuaikan, diubah. Demi menghindari penilaian, mereka bisa tampil percaya diri, tapi tetap merasa tidak aman. Mereka bisa tertawa, karas di luar, tapi menyimpan banyak keraguan di dalam. Karena ketika nilai diri ditaruh di tangan orang lain, maka sedikit kritik saja cukup untuk meruntuhkannya. Jika hari ini kamu mencintai seorang wanita, bantu dia mencintai dirinya sendiri. Jangan hanya memujinya saat ia sesuai dengan ekspektasimu, tapi tetap hargai dia, bahkan saat ia jauh dari gambaran ideal yang kamu bayangkan. Karena wanita bukan lukisan yang dibuat untuk dipamerkan. Ia adalah jiwa yang utuh, yang ingin dikenal, bukan hanya dilihat. Dan jika kamu betul-betul mencintai, ajarkan dia untuk menilai dirinya bukan dari matamu, tapi dari kedalaman hatinya sendiri. Poin 5. Cenderung mengabaikan diri demi orang lain. Tidak apa-apa, aku kuat. Kamu dulu saja. Aku belakangan. Yang penting kamu bahagia. Kalimat-kalimat itu sering kita dengar dari mulut wanita. Terdengar lembut, penuh kasih, penuh pengertian. Namun di balik itu, ada sesuatu yang tak terlihat. Sebuah pengorbanan yang sering kali sunyi. Mengabaikan dirinya sendiri demi kebahagiaan orang lain. Wanita, sejak lama diajarkan untuk memberi. Memberi perhatian, memberi waktu, memberi cinta, memberi pengorbanan. Dan dalam budaya yang tak selalu adil, mereka dianggap mulia bila mendahulukan orang lain. Padahal, diam-diam mereka kehilangan dirinya sendiri. Stoikisme mengajarkan hidup sesuai dengan alam. Dan alam seorang manusia bukan hanya untuk melayani, tetapi juga untuk menjaga batas. Namun wanita seringkali melebihi batas itu tanpa menyadari. Mereka menjadi ibu bagi semua orang, menjadi penyelamat di setiap hubungan, menjadi penjaga emosi pasangan, bahkan menjadi tempat berteduh bagi luka orang lain, tanpa pernah bertanya, siapa yang menjaga aku? Ini bukan soal lemah atau tidak mampu berkata tidak. Ini soal cinta yang tak terukur, soal empati yang begitu dalam, hingga dirinya sendiri tak dianggap penting. Ketika wanita terus-menerus mengabaikan dirinya demi orang lain, itu bukan karena mereka tidak punya kebutuhan, tapi karena mereka merasa kebutuhan mereka bisa ditunda, sementara kebutuhan orang lain harus dipenuhi segera. Dan begitulah, hari demi hari, sedikit demi sedikit, mereka mulai hilang dari dirinya sendiri. Mereka menunda tangis karena harus menghibur, menekan lelah karena harus tersenyum. Mereka merawat semua orang, kecuali dirinya sendiri. Ini bukan kelemahan, ini kekuatan yang tidak mendapatkan dukungan. Ini cinta yang tidak diberikan ruang untuk beristirahat. Seorang pria yang bijak tidak akan hanya menerima kebaikan seorang wanita. Ia akan menjaga agar wanita itu juga bisa mencintai dirinya sendiri. Ia tidak akan membiarkan wanita terus menyesuaikan diri, terus mengalah, terus memendam rasa, seolah-olah itu satu-satunya bentuk cinta yang layak. Stoikisme mengajarkan bahwa kendali terbesar adalah atas diri sendiri. Tapi bagaimana seorang wanita bisa memiliki kendali atas dirinya jika setiap harinya ia sibuk menyelamatkan orang lain dari kekacauan mereka? Banyak wanita jatuh bukan karena kelelahan fisik, tetapi karena batin yang terus memberi, namun jarang menerima. Cinta bukan hanya memberi ruang bagi orang lain, tapi juga menciptakan ruang bagi diri sendiri. Dan inilah yang sering dilupakan oleh pria, bahwa wanita yang mencintai tanpa batas tetap manusia. Mereka butuh jeda. Mereka perlu didengarkan, bukan hanya mendengarkan. Mereka butuh dipeluk, bukan hanya memeluk. Mereka juga ingin dikejar, bukan hanya mengejar. Maka jika hari ini kau melihat wanita yang kamu cintai sibuk memenuhi kebutuhan semua orang, beranilah bertanya, apa kabar hatimu hari ini? Bantu dia mencintai dirinya sendiri. Bantu dia menetapkan batas tanpa merasa egois. Karena wanita yang belajar menjaga dirinya adalah wanita yang akan mencintai dengan lebih utuh, lebih sehat, lebih abadi. Dan kamu, sebagai pria, bukan hanya pendamping hidup, tapi penjaga jiwanya agar ia tak lagi hilang demi cinta. Poin 6. Emosi tidak stabil saat tertentu. Aku tidak tahu kenapa aku merasa seperti ini. Aku juga bingung. Kenapa aku tiba-tiba marah? Maaf. Aku terlalu sensitif hari ini. Banyak pria kebingungan menghadapi emosi wanita yang berubah-ubah. Kadang terasa hangat, kadang mendadak dingin, kadang tertawa lepas, tapi esoknya diam 1000 kata. Dan dengan terburu-buru, pria pun memberi label, moody, drama, tak bisa dikendalikan. Padahal, apa yang disebut sebagai ketidakstabilan emosi itu seringkali bukan bentuk ketidakwajaran, tetapi realitas biologis dan psikologis yang berjalan beriringan. Wanita bukan makhluk yang ingin berubah perasaan tanpa sebab. Mereka hanya menjalani tubuh yang bergerak mengikuti siklus, perubahan hormon,
beban mental, ekspektasi sosial, dan luka batin yang dipendam. Semua itu berinteraksi dalam diam. Dan dari luar, yang terlihat hanya perubahan emosi. Tapi mari kita berhenti sejenak, jangan menghakimi. Karena stoikisme pun tidak pernah mengajarkan kita untuk takut pada emosi. Ia mengajarkan kesadaran atas emosi. Dan kesadaran itu tidak bisa dibentuk tanpa memahami. Memahami bahwa manusia bukan mesin, bahwa emosi, bagaimanapun liar, selalu punya sebab yang bisa dicari. Bukan untuk dihindari, tapi untuk diselami. Pria yang terburu-buru ingin wanita selalu stabil. Sebenarnya tidak menginginkan pasangan, tetapi ingin boneka emosional yang selalu bisa ditebak. Dan itu bukan cinta, itu kontrol. Itu ketakutan menyamar sebagai harapan. Wanita bukan harus selalu tenang agar bisa diterima. Mereka butuh ruang untuk berubah, butuh waktu untuk merasa. Kadang mereka menangis bukan karena lemah, tetapi karena sudah terlalu lama memendam yang tak sempat dikeluarkan. Coba pikirkan, berapa banyak wanita yang sehari-hari harus bersikap profesional, tersenyum dalam tekanan, mengurus orang lain sambil menahan dirinya sendiri. Maka ketika malam datang dan emosi meledak, itu bukan tanpa sebab. Itu adalah akumulasi. Dan mereka bukan butuh dinasihati agar jangan berlebihan, tapi ditemani, didengarkan, dipeluk secara emosional, tanpa penilaian. Stoikisme tidak menyuruh kita mematikan emosi, tapi mengendalikannya lewat pemahaman dan latihan jiwa. Dan salah satu bentuk pemahaman tertinggi adalah menerima bahwa orang lain tidak harus selalu berada dalam keadaan yang kita inginkan. Ketika wanita berada dalam fase emosionalnya, entah karena siklus, tekanan batin, atau luka masa lalu yang kambuh, tanpa aba-aba, mereka tidak butuh pria yang buru-buru mengatur. Mereka butuh pria yang kuat untuk tetap tinggal. Kuat bukan karena tak merasakan apa-apa, tapi karena bisa membedakan antara ego dan empati. Kamu tak harus memecahkan emosinya. Cukup jadi tempat yang tenang, agar ia tahu bahwa dirinya tidak sendiri dalam badai itu. Wanita yang bisa merasa aman saat emosinya sedang tidak stabil akan menjadi wanita yang belajar mengelola perasaannya dengan lebih sehat. Karena mereka tahu ada yang siap mendampingi, bukan mengendalikan. Maka jika hari ini wanita yang kamu cintai tampak berbeda, tampak rapuh, atau marah tanpa alasan yang jelas, tenanglah. Jangan buru-buru mengoreksi, tahan egomu, tahan logikamu yang ingin cepat memperbaiki. Kadang yang mereka butuhkan bukan solusi, tetapi seseorang yang hadir dan tidak pergi saat mereka pun ingin menjauh dari dirinya sendiri. Karena emosi bukan musuh, dan cinta sejati adalah kemampuan bertahan, bahkan saat badai datang dari orang yang kamu cintai sendiri. Poin 7. Takut kehilangan, tapi tak pandai menunjukkan. Kalau dia memang takut kehilangan, kenapa dia diam saja? Kalau dia mencintai, kenapa justru menjauh saat aku pergi? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering muncul dari pria yang merasa tidak dimengerti. Tapi barangkali, di balik diam seorang wanita, ada cinta yang tak tahu caranya menjelma dalam bentuk yang tepat. Wanita, seringkali, takut kehilangan. Tapi mereka tidak selalu menunjukkannya dengan kata-kata. Tidak selalu melalui tangisan. Tidak selalu lewat permohonan agar tetap tinggal. Kadang justru lewat sikap yang berjarak, diam yang membeku, atau senyum yang dipaksakan agar tidak terlihat lemah. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka menyimpan rasa dengan cara yang lebih tenang, lebih dalam, dan seringkali lebih sunyi. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak bereaksi secara impulsif terhadap rasa takut. Ia mengajak kita untuk menyelami, bukan meluap. Dan disinilah banyak wanita berdiam, di dalam ketakutannya sendiri, yang tidak ingin membuat kekasihnya merasa dibebani. Mereka takut kehilangan, tapi juga takut terlihat bergantung. Mereka ingin dipertahankan, tapi juga ingin terlihat cukup kuat untuk tidak memohon. Ada wanita yang, ketika merasa akan ditinggalkan, memilih mundur lebih dulu. Bukan karena tidak ingin diperjuangkan, tapi karena tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri jika ternyata hanya ia yang berjuang. Mereka lebih rela menahan rindu sendirian, daripada harus meminta pelukan dari seseorang yang tak sungguh ingin tinggal. Dan itu menyakitkan, karena cinta, dalam bentuk yang seperti ini, tak punya ruang untuk berkembang. Wanita bukan tidak bisa menunjukkan cintanya. Mereka hanya tidak selalu merasa aman untuk melakukannya. Takut dicap lemah, takut dibilang terlalu bergantung, takut dianggap terlalu mengganggu, takut kehilangan harga dirinya. Padahal satu-satunya yang ingin mereka jaga adalah itu sendiri. Mereka merasa banyak, tapi menunjukkan sedikit. Mereka ingin bicara, tapi lebih sering diam. Dan itulah yang membuat pria keliru menafsirkan
Stoikisme mengajarkan equanimity, ketenangan dalam menghadapi ketidakpastian. Tapi bukan berarti menolak perasaan. Karena perasaan justru harus dipahami sebelum bisa dilepaskan. Pria yang bijak bukan hanya peka terhadap kata, tapi juga pada isyarat, pada pesan yang dikirimkan lewat tatapan mata, lewat jeda dalam pesan yang biasanya cepat, lewat senyum yang lebih tipis dari biasanya. Wanita yang mencintai dengan diam tidak sedang menguji. Mereka sedang berharap bahwa seseorang akan cukup peka untuk menyadari bahwa mereka butuh didekati, bahkan ketika tidak berkata satupun. Disinilah pria diuji. Bukan hanya dalam hal mencintai, tapi dalam hal memahami. Pria seringkali menunggu isyarat yang jelas, tangisan, rengekan kota-kota dramatis. Padahal cinta wanita sering hadir dalam bentuk yang lebih halus. Menanyakan apakah kamu sudah makan, mengulang cerita yang kamu sukai, atau sekadar menunggumu pulang tanpa pernah menyuruh. Maka, jika hari ini wanita yang kamu cintai bersikap seolah tak peduli, jangan langsung percaya bahwa ia sungguh-sungguh siap kehilangan. Karena bisa jadi, ia sedang menahan diri agar tidak terlihat lemah di hadapanmu. Beranilah mendekat, bahkan saat ia menjauh. Beranilah bertanya, bahkan saat ia diam. Karena wanita yang takut kehilangan, tapi tak pandai menunjukkannya, bukan butuh coba, tapi butuh kehadiran. Dan jika kamu bisa bertahan dalam sunyinya, maka kelak dia akan membuka dirinya, tanpa takut kehilangan lagi. Poin 8. Sering menanggung beban emosional orang lain. Dia selalu ada untuk semua orang. Dia kuat, dia bisa menangani semuanya. Dia pasti baik-baik saja, dia selalu tersenyum. 3 kalimat itu tampak seperti pujian, tapi bagi sebagian wanita, itu adalah topeng. Pengakuan semu yang membuat mereka terjebak dalam peran yang melelahkan. Karena seringkali, wanita dianggap sebagai tempat berteduh, tanpa pernah ditanya, siapa yang menjadi tempatnya pulang. Wanita dikenal sebagai pendengar yang baik, tempat curhat bagi keluarga, teman, pasangan, bahkan rekan kerja. Mereka menampung cerita orang lain, menenangkan yang gelisah, memeluk yang hancur, dan menguatkan yang lemah. Namun dalam proses itu, mereka lupa bahwa diri mereka juga manusia. Mereka bukan wadah tanpa batas. Mereka punya luka, punya lelah, punya beban batin sendiri. Tapi entah sejak kapan mereka merasa tak punya hak untuk mengeluh. Karena dunia terlalu cepat memberi label. Wanita yang kuat, wanita yang bisa segalanya, wanita yang tangguh. Dan saat mereka mulai goyah, mereka takut dianggap tidak berguna. Saat mereka mulai menangis, mereka takut dianggap terlalu emosional. Lalu akhirnya, mereka memilih diam. Stoikisme mengajarkan kita untuk memilah mana yang menjadi tanggung jawab kita, dan mana yang bukan. Namun wanita, dalam kebaikan hatinya, sering merasa bahwa beban orang lain juga menjadi tanggung jawabnya. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena empati mereka begitu besar, hingga sulit membedakan antara cinta dan pengorbanan yang berlebihan. Mereka menyerap emosi orang lain seperti spons, kecemasan orang tua, tekanan pasangan, masalah sahabat, luka, anak-anak. Semuanya mereka tanggung. Mereka merasa bersalah jika tidak membantu, merasa egois jika mendahulukan diri sendiri. Dan karena itu, mereka terus memberi. Bahkan saat mereka sendiri sudah kosong. Pria yang bijak tidak akan hanya menikmati kenyamanan dari seorang wanita yang suportif. Ia akan bertanya, apa yang kamu simpan sendiri hari ini? Ia tahu bahwa wanita juga perlu tempat untuk bercerita tanpa merasa bersalah, tanpa merasa harus kuat. Wanita yang menanggung beban emosional orang lain seringkali tampak baik-baik saja di luar. Mereka bisa tetap tertawa, tetap bekerja, tetap menjalankan peran mereka dengan sempurna. Tapi di malam hari, saat semua tidur, mereka menahan air mata yang tidak sempat ditumpahkan di siang hari. Mereka tidak butuh diselamatkan, tapi mereka ingin didengar. Mereka ingin dipeluk tanpa harus, ingin dipahami tanpa harus membuktikan bahwa mereka sudah kelelahan. Stoikisme bukan berarti hidup tanpa emosi, tapi hidup dengan kesadaran atas emosi. Dan bagian dari kesadaran itu adalah tahu kapan harus berhenti menanggung yang bukan milik kita. Banyak wanita tidak pernah belajar melepaskan beban yang tidak perlu. Karena mereka pikir cinta harus selalu berarti mengambil alih semua. Padahal, cinta sejati juga tahu kapan harus berkata, aku tidak bisa menanggung ini sendirian. Dan disitulah peran pria. Bukan untuk menggantikan beban, tapi untuk mengingatkan bahwa mereka tidak harus memikul semuanya sendiri. Jadi jika hari ini wanita di sisimu tampak kuat, tenang, penuh perhatian, jangan langsung percaya bahwa dia sedang baik-baik saja. Beranilah bertanya yang tak ditanyakan orang lain.
Apa kabar hatimu yang lelah? Bantu dia melepaskan beban yang bukan miliknya. Dengarkan dia sebagaimana dia telah mendengarkan semua orang. Karena wanita yang selalu menjadi tempat juga butuh dipeluk, juga butuh tempat pulang. Dan kamu, jika benar mencintainya, jadilah rumah itu. Poin 9. Sulit melepaskan. Meski sudah terluka, dia sudah berubah. Tapi aku masih bertahan. Aku tahu ini menyakitkan. Tapi, aku tidak bisa pergi. Mungkin besok dia berubah. Mungkin ini semua hanya fase. Berapa banyak wanita yang berkata demikian di dalam hati, dalam malam yang panjang, dalam jeda di antara air mata dan harapan yang makin tipis? Bukan karena mereka tidak sadar sedang terluka, tapi karena cinta membuat mereka memilih bertahan, meskipun hati sudah tak lagi utuh. Banyak pria mengira wanita lemah karena tidak segera pergi dari hubungan yang menyakitkan. Tapi mari kita luruskan, membiarkan diri tetap mencinta meski disakiti. Bukan karena tidak punya pilihan, tapi karena terlalu banyak yang sudah ditanamkan. Harapan, waktu, kenangan, pengorbanan. Wanita mencintai dengan seluruh dirinya. Dan ketika mereka memilih untuk bersama seseorang, itu bukan sekadar keputusan emosional, melainkan ikatan batin yang dibangun dari dasar kepercayaan, bukan dari angan sesaat. Itulah mengapa melepaskan, bagi wanita, terasa seperti mencabut bagian dari dirinya sendiri. Mereka takut kehilangan, bukan hanya orangnya, tetapi versi diri yang pernah mereka bentuk bersama orang itu. Stoikisme mengajarkan, kita hanya memiliki kendali atas respon, bukan atas hasil. Namun ketika wanita sudah memberikan seluruh dirinya dalam cinta, mereka seringkali menggantungkan kebahagiaan pada hasil, pada balasan yang seimbang, pada hubungan yang berjalan baik, pada harapan yang terpenuhi. Dan ketika hasil itu melukai, ketika perlakuan pasangan berubah, ketika janji hanya tinggal kata, mereka tidak langsung pergi. Bukan karena tak mampu, tapi karena mereka masih mencari penjelasan, masih menggali kemungkinan, masih memungut sisa harapan dari reruntuhan rasa. Wanita tidak mudah pergi, karena bagi mereka, hubungan adalah rumah. Dan siapa yang bisa dengan mudah meninggalkan rumah yang dulu ia bangun dengan cinta, bahkan ketika rumah itu mulai retak, bahkan ketika dindingnya dingin, dan atapnya bocor. Mereka masih akan mencoba menambal, menyapu, merapikan, karena mereka percaya mungkin rumah ini masih bisa diselamatkan. Dan disinilah banyak pria gagal memahami bahwa cinta wanita bukan mainan yang bisa digenggam dan dilepas sesuka hati. Ketika mereka terluka, mereka tidak langsung berteriak. Mereka mencoba mengerti. Ketika mereka dikhianati, mereka tidak langsung pergi. Mereka menunggu. Mereka berharap, walau tahu harapan itu perlahan berubah jadi luka. Namun luka yang dibiarkan terlalu lama akan membusuk. Dan cinta yang dipertahankan meski penuh duri akan berubah jadi penjara batin. Stoikisme tidak menyuruh kita melarikan diri dari rasa sakit, tapi juga tidak membenarkan untuk terus tinggal di tempat yang tidak sejalan dengan kebajikan diri. Marcus Aurelius berkata, jika kamu merasa sulit meninggalkan sesuatu yang merusakmu, tanyakan pada dirimu, apakah kamu mencintai hal itu, atau hanya takut kosong tanpanya? Dan inilah yang perlu disadari banyak wanita, bahwa cinta bukan berarti bertahan dalam kesakitan, bukan berarti memaklumi perlakuan buruk, dan bukan berarti terus memaafkan tanpa perubahan nyata. Cinta yang sejati dimulai dari diri sendiri, dari keberanian untuk berkata, aku layak mendapatkan cinta yang sehat. Jadi jika hari ini kamu masih bertahan, meski hatimu terus terluka, cobalah diam sejenak, dengar bisikan batinmu. Apakah kamu masih bertahan karena cinta, atau karena kamu takut menghadapi sunyi? Ingatlah, melepaskan bukan berarti menyerah. Kadang, itu adalah bentuk tertinggi dari cinta kepada diri sendiri. Dan jika pria di hadapanmu tidak lagi menjadi tempat yang aman, maka pergilah, bukan karena kamu berhenti mencinta, tapi karena kamu mulai mencintai dirimu dengan lebih bijak. Setelah membahas 9 sisi yang kerap dianggap sebagai kelemahan wanita, kita justru menemukan sesuatu yang lebih dalam. Bahwa apa yang tampak sebagai kelemahan, seringkali adalah wujud lain dari kekuatan yang tak dipahami. Wanita tidak lemah karena merasa, tidak rapuh karena mencinta sepenuh hati, dan tidak bodoh karena bertahan terlalu lama. Mereka hanya hidup dengan rasa yang lebih luas, lebih peka, lebih penuh, yang dalam dunia yang serba logis dan cepat ini, seringkali tidak mendapat tempat untuk tumbuh. Kita, sebagai pria, bukan diminta untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi lebih sadar, lebih hadap, lebih mau mendengarkan, daripada sekadar menuntut dimengerti. Filsafat mengajarkan,
Orang bijak bukan yang tahu segalanya, tapi yang tahu kapan harus diam, kapan harus mendengar, dan kapan harus bertindak dengan hati. Dan itulah tujuan dari Senandika Filsafat, mengajakmu menyelami batin manusia dengan tenang, tanpa terburu-buru menghakimi. Jika kamu merasa bahwa isi video ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, baik sebagai pria yang ingin memahami lebih baik, atau sebagai wanita yang ingin dimengerti tanpa harus selalu menjelaskan, maka channel ini ada untukmu. Dengarkan, renungkan, dan biarkan batinmu bertumbuh bersama kami. Jangan lupa subscribe channel Senandika Filsafat, karena di sini kita tidak hanya bicara soal cinta atau luka, tapi juga soal keberanian untuk memahami, dan ketenangan untuk menerima. Jiwa yang bijak tidak terbentuk dari kemenangan, tapi dari keheningan yang mampu menampung seluruh rasa. Sampai jumpa di episode berikutnya.